Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran IPS terpadu akan menampilkan video tutorial pembelajaran mengenai pengorganisasian materi IPS terpadu. Saya Ramadayati. Saya Anissa Putri. Saya Bijimwa. Saya Bismillah. Saya Raja Nurul. Selamat yang juga itu video kami dan juga rekomendasi subscribe dan juga share lagi. Jadi teman-teman semuanya, dari hasil observasi kami di sekolah SMP Palau Nasional Medan, kami mendapatkan beberapa masalah, yaitu kurangnya sarana dan prasarana di sekolah tersebut, lalu ada kurangnya media ajar di sekolah tersebut, dan yang terakhir kurangnya pengorganisasi guru terhadap materi lempeng yang ada di bumi. Nah, kita akan membahas tentang materi letak wilayah Indonesia. Pertama kita akan memasuki materi mengenai letak geografis dan astronomis Indonesia. Apa sih letak geografis dan astronomis itu? Nah, jadi letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Coba perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta ini. Kedua tanda tersebut merupakan posisi Indonesia secara astronomis. Nah, letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, dan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang letak geologis Indonesia. Apa sih letak geologis itu? Jadi, letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Letak geologis ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Jadi, pertemuan lempeng tektonik ini dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuklah gunung api. Selain banyak terbentuknya gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Sebenarnya apa sih itu lempeng? Kenapa dia bisa menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa bumi? Oke, baiklah, mari kita bahas. Check this out. Lempeng bumi atau lempeng tektonik adalah potongan besar dari litosfer yang bergerak di atas lapisan atmosfer yang bersifat lebih panas dan cair. Lempeng-lempeng ini terbentuk dari kerak benua dan kerak samudra yang saling bergerak, bertubrukan, dan bergerak menjauh atau saling bergesekan antara satu sama yang lain. Pergerakan lempeng tektonik inilah yang menjadi pergerakan utama terbentuknya berbagai fenomena geologi seperti
dapat menyebabkan gempa bumi, pembentukan pegunungan dan gunung Merapi. Lempeng bumi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada lempeng benua dan yang kedua itu ada lempeng samudra. Kemudian apa yang terjadi ketika lempeng-lempeng tersebut bergerak? Ketika lempeng bergerak, maka semua energi dilepaskan. Ada beberapa bentuk pergerakan dari lempeng. Di antaranya, gerak lempeng yang saling mendekat atau konvergen, gerak lempeng yang saling menjauh atau divergen, dan gerak lempeng yang saling berpapasan atau transform. Dari setiap pergerakan lempeng, maka bentuk bumi yang dihasilkan akan berbeda-beda, baik dari konvergen, divergen, dan transform. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konvergen. Konvergen merupakan gerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik. Nah, seperti gambar yang kalian lihat, ada lempengan yang saling bertumbukan. Bisa dilihat tanda panah yang saling bergerak, di mana lempeng ini menunjukkan pada titik yang sama. Adanya pergerakan lempeng yang saling mendekat ini akan membentuk berbagai fenomena di antaranya. Yang pertama, lempeng samudra menujam ke arah lempeng benua dan sering disebut dengan zona penujaman atau subduksi. Kedua, terbentuknya palung laut. Ketiga, terbentuknya daratan dan pegunungan. Keempat, terdapat aktivitas vulkanisme, eklusi, dan intrusi magma. Dan selain itu, terdapat beberapa pembentukan permukaan bumi yang terjadi pada batas lempeng konvergen. Pertama, lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra yang terbentuk adalah rangkaian busur gunung api yang arahnya sejajar dengan arah palung. Contoh rangkaian gunung api di Kepulauan Filipina sampai ke Jepang, yaitu hasil tumbukan lempeng Laut Filipina, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kedua, pada bahasan lempeng konvergen yaitu tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, bentuk muka bumi yang dihasilkan terdapat palung prisma, cekungan busur, muka busur, kepulauan gunung api. Selanjutnya yang kedua adalah pergerakan lempeng divergen. Pergerakan lempeng divergen ini adalah gerak lempeng yang saling menjauh antar lempeng tektonik. Fenomena yang terjadi karena gerakan ini diantaranya terjadinya peregangan lempeng, kemudian masuknya tanggul dasar samudra, dan terbentuknya aktivitas laut hingga gempa. Kemudian yang ketiga adalah gerak transform. Gerak transform ini adalah gerakan yang saling bergesekan dengan berlawanan arah antara lempeng. Salah satu hasil dari sesar mendatar ini terbentuknya bukit barisan di sepanjang Pulau Sumatera.